Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah part ketiga dari tutorial mengenai akun belajar.id dan menggunakan sistem classroom yang terbaru. Seperti diketahui, di part sebelumnya sudah saya ceritakan ada sedikit perubahan dari bagaimana kita menggunakan classroom ya. Pada intinya sih sama, cuma pada kali ini kita dipersingkat gitu ya. Ya, kalau kemarin kan classroomnya ada banyak. Setiap guru atau setiap mapel itu punya classroomnya masing-masing. Tapi kali ini kita persatukan. Jadi di dalam classroom kalian, di Google Classroom kalian itu hanya ada dua, yaitu kelas daftar hadir dan kelas dengan yang berisi guru-guru mata pelajaran gitu ya. Terus kalau yang agama Kristen PAK itu juga jadi ada tiga gitu ya, ada tiga classroom, jadi lebih sedikit sekarang. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melihat tugas dan mengirim tugas di classroom yang terbaru ini gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam classroom kelas 10 IPS 4. Ya, ngomong-ngomong ini kita masih pakai akunnya Raihan Herdian ya. Jadi masuk, lalu kita lihat di classwork. Di sini juga kelihatan, cuma lebih enak tuh ada di sini. Nah, kebetulan Pak Halimi sudah memposting soal, tapi ini contoh ya. Nanti akan dihapus lagi oleh Pak Halimi demi kepentingan tutorial kali ini gitu ya. Nah, di sini kita lihat view assignment, kita lihat ya dari materinya Pak Halimi itu tugas materi desain produk kerajinan tekstil. Nah, Pak Halimi mentugaskan dengan soalnya adalah sebutkan contoh kerajinan tekstil dan cara membuatnya. Buatlah dalam sebuah laporan dalam bentuk PDF ya, ini bukan FDP. PDF atau Word dikirim ke komentar tugas, kirim ke komentar tugas dan jangan lupa jawab hadir gitu ya. Tulis ya komentar, kirim ke komentar hadir Pak. Tuh. Hadir. Lalu kalian diminta menguploadkan file yang kalian punya. Nah, kalian tinggal upload saja yang mana saja gitu ya. Karena ini contoh, saya kasih file saja. Saya kasih file yang formatnya karena diminta PDF, maka saya akan coba cari tugas yang PDF. Nah, ini ya, saya tarik ke sini tugasnya. Nah, ini adalah PDF contoh. Proses upload dulu ya, proses upload, maka kita langsung masuk ke turn in. Di turn in, benar. Ya, jangan lupa tulis hadir karena perintahnya adalah hadir, menulis komentar hadir gitu ya. Nah, sudah kalian berarti sudah mensubmit tugas dari mata pelajaran. Oh, ini di enter dulu ya. Kalian sudah mensubmit dari tugas mata pelajarannya Pak Halimi yaitu PKWU ya. Jadi kalau kalian di assignment ini kalian sudah ini. Pak, gimana kalau misalkan saya salah kirim? Nah, kalau salah kirim tinggal unsubmit. Jadi ditarik lagi tugasnya, lalu kalian ganti PDF-nya misalkan. Ini mau diganti nih, tinggal ganti. Nah, berarti kosong kan terhapus, diganti yang baru misalkan. Kita masukkan ke kita masukkan ke yang kedua aja, misal contoh 2 gitu ya. Kita upload lagi contoh 2-nya. Nah, sudah ya. Berarti ini sudah terupload, lalu jangan lupa di turn in lagi supaya Pak Haliminya bisa lihat tugasnya. Jangan lupa di turn in ya. Karena pengalaman di semester ganjil sebelumnya itu ada beberapa siswa yang ternyata, Pak saya sudah ngumpulin, ternyata setelah dicek dia tidak men-turn in-nya atau tidak mensubmit tugasnya, jadi dianggap tidak mengerjakan tugas, padahal mah dia ngirim, cuma belum di-turn in. Jadi jangan lupa untuk mensubmit atau men-turn in tugasnya ya. Nah gitu.
Saya kira cukup ya untuk tutorial kali ini. Jadi kalian bisa lihat di classwork ini apa saja yang sudah kalian kerjakan. Nah, atas nama Rehan Herdiawan, materinya sudah di turn in. Nanti kalau Pak Halimi sudah ngasih nilai, maka akan terlihat nilainya di bagian sini nih. Ya, karena Pak Halimi ngasih nilainya adalah 100 poin maksimalnya, maka nanti akan tertulis misalkan dinilai, misalkan dinilai 80, maka 80 per 100 tulisannya gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah dinilai akan terlihat nilainya di sini. Nah, di sini nanti di classwork, terus di view your work, ini akan kelihatan nih seluruh tugas-tugas kalian baik yang sudah, yang belum, atau yang sudah dikembalikan oleh gurunya. Jadi akan kelihatan di sini. Karena di sini di turn in, maka akan di assign. Tugas yang assign ini ada di all ya, ada di all semuanya. Jadi ada di all yang di turn in. Nanti kalau di assign ini berarti sudah dinilai, sudah dipulangkan, dan yang belum dikerjakan. Missing ini artinya yang belum dikerjakan, gitu ya. Jadi seluruhnya akan kelihatan di sini. Topiknya ini nanti karena Pak Halimi baru Pak Halimi yang memposting, maka adanya Pak Halimi di sini topiknya. Tapi nanti kalau misalkan ada guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris dan guru-guru yang lainnya posting, itu akan kelihatan di sini dengan format nama mapel dan guru yang mengajar. Jadi kalian jangan lupa hafalin gurunya siapa sih gitu ya. Biar kalian hafal, di sini akan kelihatan tuh namanya PKWU, yang mengajar adalah Pak Halimi, gitu ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah pembahasan mengenai tutorial dari tutorial dari akun belajar.id, dari bagaimana caranya kita mengakses akun pembelajarannya sampai bagaimana kita mengakses Google Classroom yang terbaru, gitu ya. Google Classroom yang ini kelebihannya adalah kita tidak perlu memikirkan drive-nya yang kepenuhan karena ini unlimited. Jadi kalian bisa mengupload file sebesar apapun tanpa perlu khawatir kepenuhan. Jadi kalian bisa menggunakan ini terus-terusan gitu ya, tanpa harus menghapus filenya dan segala macam. Gitu ya. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Kalau masih ada yang dirasa kurang, silahkan kalian bertanya, boleh ke guru siapapun, terutama sih ke wali kelasnya ya. Jadi kalian tanya ke wali kelasnya atau ke tim IT sekolah dengan nomor yang sudah kalian punya harusnya ya. Jadi saya asumsikan kalian sudah punya nomor operator sekolah. Silakan tanya di situ atau tanya ke wali kelasnya masing-masing. Gitu ya. Nah, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.